Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, kalau sehat semuanya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Madan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Pada teman-teman, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Madan sudah dipimpin doanya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya, sehat semua ya di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua di sini. Nah, anak-anak di sini masih ingatkah kalian dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ingat, Bu. Ya, silakan Nana disampaikan apa kira-kira materi kita yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya, kita itu membahas tentang analisis. Jadi yang dianalisis itu ada isi dan aspek kebahasaan. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian harus capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus bisa menyusun kerangka teks laporan hasil observasi dengan baik. Kedua, kalian harus bisa mengonstruksi teks laporan hasil observasi sesuai dengan isi dan kebahasaan dengan tepat. Jadi ada dua ya nanti anak-anak, menyusun kerangka dan mengonstruksi teks laporan hasil Observasi. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum ke berikutnya tentang tujuan ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Nanti tugasnya ini atau sendiri-sendiri, Bu? Oh, nanti kita berkelompok ya. Nanti kita ada pembagian kelompok. Karena ini tugasnya kelompok, nanti ada pembagian kelompok setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran ini ya. Nana ya? Iya, Bu. Kita lanjut aja dulu ya, Nana ya. Iya, Bu. Ya, kemudian, nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, nah ini gara-gara kita ini siang ya, kita sudah mau tengah hari. Kan kalau biasanya kalau tengah hari itu tahu sendiri sudah mulai capek, sudah mulai lapar, sudah ada yang lapar di sini? Lapar, Iya, Bu. Lapar, Bu. Ayo nggak sarapan ya Madan ya. Siapa lagi yang tadi Sarapan, yang Bu. lapar? Sarapan tapi Saya sarapan lapar, kue Bu, aja, soalnya makanan saya diambil Madan tadi. Nah, Madan nih ya, gatal nih. Nggak boleh Satu seperti aja saya itu. minta, Bu. Saya minta satu aja dari itu. Nggak boleh seperti Enak, itu ya Madan. enak kuenya enak, Bu. Seperti Apri nih, pendiam, dia nggak seperti Madan yang suka merebut makanan. Nggak boleh ya Madan ya, jangan diulangi lagi ya Madan ya. Apri Tapi sudah dia, Apri izin dia sudah. karena dia Coverboy, Bu, coverboy kelas. Wah, mantap nih. Kayaknya Apri penampilannya baru ya anak-anak ya. Kemarin kan Iya, rambutnya Bu. masih agak panjang, sekarang sudah rapi banget. Ganteng ya anak-anak ya. iya, Bu. Apri kalau Ya, Bu. itu. Ganteng, Iya. Bu. Apri hari ini terlihat sangat manis, Bu. Kemarin Wah, kan habis dikutal sama Pak Awin, Bu, saya. Pas hari Senin, Bu, kena, Bu. Pas hari Senin. 17 Agustus, Bu, kena. Pas upacara kemarin. Iya. Oh ya, Apri, Iya. perlu diingat lagi karena kita pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar ya. Oh Kan iya. masih mengatakan kuntal tuh apa kuntal tadi? Kutal, Bu, kutal. Ketal, Bu, ketal. Mungkin apa ya padanan bahasa Indonesianya kawan-kawan? Yang paham bahasa Banjar. Nah, nggak usah panjang-panjang, langsung saja di sini saya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini adalah video penyegaran. Jadi kalian nanti silakan
berjoget ya mengikuti video ini. Siap semuanya? Baik, Siap, Bu. Bu. Siap ya? Siap, Bu. Jangan ada yang tidak menirukan gerakan. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Yeay. Sore. Ya, oke. Bagaimana? Sudah semangat lagi ya? Nggak ada Sudah, yang Bu. merasa haus lagi, nggak ada yang merasa lapar tetap. Tapi karena kita sudah dengan video ini, semoga kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Nanti silakan berhitung karena kita di sini ada 20 orang, 20 orang jadinya nanti kita akan membagi kelompok sebanyak 5. Jadi nanti silakan berhitung 1 sampai 5 ya. Mulai dari Madan, silakan berhitung. 1. 1. 2. Ya, terus. Ya. Terus. 4. Terus. 5. Iya. Silakan yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan yang dapat nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, 3 dan 4 dan 5 dan seterusnya. Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ayo teman-teman sini. Kelompok 1 sini, kelompok 1. Kelompok 5 bersama saya. Kelompok Panting, 2. Kita Ya. Depan sini nah, kelompok 2. Ya, sudah ya? Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Oke, karena sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, sekarang silakan kalian berdiskusi mengenai objek atau tempat yang akan dikunjungi dalam laporan teks untuk untuk mengamati dan untuk menuliskan teks laporan hasil observasi. Silakan didiskusikan tempatnya yang akan kalian kunjungi, misalkan kalian ingin mengunjungi tempat wisata apa, misalkan kalian ingin mengunjungi Tugu Monumen atau apa, silakan didiskusikan dulu ya. Ayo silakan berkumpul dan diskusi. Baik, Bu. Nah, di sela-sela diskusi, nanti yang perlu kalian perhatikan di dalam penulisan teks laporan hasil observasi itu yang pertama adalah isinya ya. Isinya itu apa yang akan kalian tulis, kemudian dari aspek kebahasaannya nanti penggunaan tanda bacanya seperti apa, ada penggunaan huruf kapital dan huruf miringnya, kemudian penggunaan kata atau frase verba dan nomina, kemudian penggunaan afiksasi, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi, dan yang terakhir kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, sekarang saya tanya, karena ini sudah dibahas pada pertemuan berikutnya, silakan saya tanya kepada Nana, kira-kira afiksasi itu apa, Nana? Halo, Nana. Itu imbuhan, Bu. Imbuhan, ya betul sekali. Afiksasi itu adalah imbuhan.
satu lagi yang perlu saya tanya. Sekarang saya mau tanya kepada Madan. Madan, kalimat definisi itu apa? Kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan sesuatu hal, Bu, secara ilmiah. Iya, secara ilmiah. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan tentang kalimat simpleks dan kompleks. Kira-kira ada yang tahu nggak kalimat simpleks itu apa dan kalimat kompleks itu apa? Ayo, ada yang tahu? Simpleks apa? Kompleks apa? Nana, Bu. Oh iya, silakan Nana. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu struktur dan memiliki satu kata kerja utama. Kalau kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari dua struktur kalimat dan memiliki dua kata kerja utama, Bu. Ya, betul sekali. Yang lain masih ada yang mau menambahkan dari jawaban Nana? Nggak ada? Ya, Sepertinya jadi sama, kalau Bu. yang namanya ada yang bilang tadi? Nggak ada? Apri, Bu. Oh, Apri, iya silakan Apri. Sepertinya saya sependapat dengan Nana, Bu. Oh, sependapat dengan Nana. Berarti Iya, apa yang disampaikan Nana itu sudah benar ya? Menurut sudah Apri juga benar, ya? Pak, menurut Iya, Bu. saya. Betul. Jadi yang namanya kalimat simpleks itu ada yang mengatakan bahwa itu disebut sebagai kalimat tunggal. Oh, kalimat. Iya, kalimat tunggal. Kalau yang namanya kalimat kompleks itu ada yang mengatakan juga disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, Macam. sudah pernah mendengar itu kan? Kalimat tunggal, kalimat majemuk kan sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ibu akan menyajikan teks. Dari teks ini nanti silakan kalian observasi dan kalian diskusi dulu dengan kelompoknya. Observasi kira-kira nanti isi dari teks ini apa? Mulai dari boleh mengomentari dari segi isinya boleh, dari segi kebahasaannya juga boleh ya. Saya Ibu buka dulu teksnya. Nih. Ada judulnya apa ini anak-anak judulnya? Raja hutan yang terancam punah, Bu. Iya, Raja Hutan tuh Dan apa? Singa, Bu. nah, Singa atau harimau, Apri? singa, Bu. Harimau. Harimau. Harimau apa singa? Singa atau harimau, Bu? Singa atau harimau? Dua-duanya, Bu. Sepertinya harimau, Bu. Harimau, Bu. Ya. Nah, anak-anak silakan dicermati teks ini dan berikan tanggapan atau komentar kalian ya. Silakan Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk memahami teks ini. Dan teks ini juga bisa kalian lihat di Classroom yang sudah Ibu share, yang sudah Ibu kirim di dalam Classroom. Bisa dilihat di situ ya, teksnya secara lebih lengkapnya. Kalau misalkan di sini misalkan tulisannya kurang besar, silakan dibuka di Classroom masing-masing. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan untuk berdiskusi. Sudah ya? Nah, sekarang siapa dari kalian yang akan memberikan komentar atau tanggapan dari teks ini? Silakan, Yana, memberikan komentar. Oh ini nah Bu, ada penulisan prasa dan penggunaan huruf miring kah Bu di situ Bu? Yang mana huruf miring, Yana? Iya di dalam teksnya itu. Oh, di teksnya ini. Jadi di sini Yana mengatakan bahwa di teks ini ada penggunaan frasa yang ditulis dengan huruf miring. Bisa kita lihat di sini teksnya ada kata harimau dengan nama ilmiahnya apa di sini anak-anak? Apa ya nama harimau ini? Nih, Panthera tigris. Ya, ini kan ditulis dengan miring karena ini merupakan nama ilmiah. Ya, betul sekali ya, Yana ya. Jadi Yana mengomentari tentang penulisan huruf miring pada kata ilmiah ya. Kemudian silakan yang lain selain Yana memberikan komentar. Ibu, saya mau izin ke toilet, Bu. Oh iya, silakan, boleh. Ayo selain Ibu, Yana. mohon Oh izin, iya, Ibu. Apri, silakan. Saya Apri dari kelompok 2 Iya. menyampaikan kami menemukan di situ ada penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan penyebutan nama pulau, Bu. Oh iya.
Jadi kalau di awal kalimat itu menggunakan huruf Kapital. kapital. Dan selain itu nama pulau juga ya, di sini ada penulisan apa? Di situ Apri pulau apa? Ada Pulau Pulau- Jawa. Pulau Apalagi? Jawa, Pulau Sumatera. Iya, betul. Benar sekali ya. Jadi menurut Apri bahwa di teks ini ketika di awal kalimat penggunaan kebahasanya harus ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan nama pulau. Ayo silakan satu lagi, saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan lagi. Satu lagi. Saya, Bu. Oh, Saya, silakan. Bu. Silakan Nur. Inggih, berdasarkan teks tadi, saya melihat ada mengandung kalimat definisi, Bu. Oh, kalimat definisi iya yang Iya. mana Nur kira-kira? Seperti makna kucing besar yang disebut sebagai harimau, Bu, adalah sebagai hewan pemangsa dan pemakan daging. Oh iya, benar sekali. Jadi di sini mengandung kalimat definisi. Nah, kira-kira tadi yang disebutkan Nur adalah kucing besar adalah sebutan. Nah, kira-kira dari yang disebutkan Nur penanda kalimat definisi tadi apa? Ada kata apa? Turun, Bu. Ya, silakan Yana. Ada kata adalah, Bu, di sana. Tuh, ada sama apa? Adalah. Ada kata adalah. Jadi di sini ada kata adalah sebagai penanda kalau ini adalah kalimat definisi. Definisi. Itu tadi adalah pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Jadi kalian nanti harus bisa ya menulis teks seperti ini. Jadi ada judulnya, ada di sini kalau perlu disertai gambar, kemudian teksnya ditulis secara urut seperti ini, disertai dengan aspek-aspek kebahasaan yang sudah kita bahas pada sebelumnya ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa cek LKPD di Classroom yang sudah Ibu kirim. Silakan dicek dulu LKPD-nya. Sudah dicek? Sudah, Bu. Ada, Ibu. Ada? Bu. Iya, ada. Ada, Bu. Nah, Ada. dari LKPD itu silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Diskusi ya. Diskusi untuk menentukan langkah-langkah dalam pembuatan proyek-proyek apa yang di sini akan dibuat. Kalian akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi dalam bentuk yang utuh. Nanti itu proyeknya ya kalian. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita membuat teks itu, kita perlu memilih objek atau tempat yang akan diamati. Jadi kalian nanti perlu nih berkunjung ke tempat mana yang menurut kalian menarik, diskusikan dalam kelompok kalian. Kalian mau berkunjung ke mana? Oh, saya mau berkunjung misalkan ke pantai Takisung misalkan. Boleh, seperti itu. Jadi kalian saya mau berkunjung ke misalkan Sungai Maranting atau apa, silakan. Saya mau berkunjung ke Monumen Tugu Perjuangan. Boleh ya? Nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian Baik, Bu. bahas juga nanti persiapan peralatan apa yang akan dibawa, peralatannya. Kira-kira kalau pengamatan itu yang perlu dibawa apa saja, Nak? Bawa Kamera, uang, Bu. Kamera, apalagi? Bawa uang. Bawa uang. Buat apa, Nana, uang? Jajan. Oh, Bawa suka uang. jajan ya, Nana, ya? Iya, Bu. Kalau lapar Ya, bisa. bawa uang, nggak apa-apa, bawa uang ya. Takut nanti kalau di sana misalkan ada apa-apa, misalkan bannya bocor, atau apa ya, persiapan juga. Nah, setelah kalian persiapan peralatan, kalian juga nanti diskusi menyusun kerangka teksnya sesuai dengan format yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, dari sini, apa yang kalian diskusikan? Adakah pertanyaan? Nggak ada? Berarti Tidak jelas ada, semuanya? Bu. Dicoba, Bu. Dicoba, silakan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. ya? Wah, Sudah, Bu. pinter-pinter nih anak Ibu nih. Halo, masih fokus semuanya?
Fokus, Bu. Hai. Fokus semuanya ya. Mari kita tepuk tangan dulu buat diri kita 10 kali. Nah, Yana masih fokus? Masih, Bu. Kelihatannya kok mengantuk. Yana. Ya. Sudah selesai ya, Yana ya, tugasnya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang di sini sebelum kita presentasi, kalian nanti juga perlu diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan jadwal pengamatannya. Ini perlu juga diskusi loh ya. Kira-kira kita bisa berkunjung ke tempat itu kapan? Sore, pagi, atau malam, atau kita memilih hari libur sekolah untuk berkunjung ke tempat itu. Nah, sekarang langsung saja presentasi perwakilan dari kelompok. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu, kelompok pertama, Bu. Oh, kelompok pertama. Ya, silakan Madan presentasi. Itu sebelumnya Madan untuk hasil diskusinya sudah dikirim ke grup WhatsApp untuk dibaca teman-teman yang lain. Sudah, Bu. Tinggal ini boleh share screen bisa, Bu. Oh, bisa. Ibu stop share dulu ya. Baik, Bu. Silakan. Baik. Nah, teman-teman, ini kami kelompok boleh, Bu, langsung saya tampilkan, langsung saya presentasi, Bu. Boleh, silakan. Baik, Ya. pada teman-teman, masih pada Ibu Depi yang memberikan kesempatan saya dan juga teman-teman semuanya. Ini rancangan proyek kami kelompok 1. Jadi dengan teman-teman, dengan Rudi, dengan Ani, dan Tina. Ya, satu kurang, dengan Bahrul. Jadi kami berlima itu rencananya akan melakukan kegiatan pengamatan atau proyek pengamatan di Taman Sanggam Balangan. Kita tahu Taman Sanggam Balangan kan taman kebudayaan di daerah Balangan kan kita. Nah, jadi di situ karena berhubungan cocok untuk kegiatan pengamatan kami gunakan Taman Sanggam Balangan. Kemudian untuk jadwalnya kami diskusikan untuk hari Minggu. Karena hari Minggu satu waktunya libur, dua biar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Kami sepakat pada pukul 8 nanti waktu Indonesia Tengah harus sudah ada di taman itu. Jadi jam 8 kami berkumpul sudah di sana hari Minggu dengan teman-teman. Peralatan yang kami bawa nantinya adalah kamera gawai, kamera HP, buku catatan dan alat tulis, dan juga tambahan nih, Bu, ketinggalan, Bu. Ingat apa kata Nana tadi itu? Dana. Oh iya, uang ya. Uang. Tapi itu tidak mungkin dimasukkan itu, tapi itu pasti, Bu. Ya, nanti bisa ditambahkan ya. Iya. Kemudian untuk kerangka teks laporan hasil observasinya, judulnya adalah Taman Sanggam Balangan. Pernyataan umumnya adalah Taman Sanggam. Ini untuk definisinya. Taman Sanggam adalah salah satu taman dari sejumlah taman yang ada di wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian klasifikasinya, Taman Sanggam telah ada sejak Kabupaten Balangan menyatu dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, walau sekarang sudah misah. Sudah jadi satu kabupaten sekarang ini. Deskripsi bagiannya, 1. Makna dari Taman Sanggam. 2. Pengelolaan Taman Sanggam. 3. Daya tarik Taman Sanggam. 4. Sarana permainan anak. Nah, ini bagian poin-poin pentingnya yang akan kami masukkan ke dalam teks laporan hasil observasi. Dan juga kami tambahkan dengan foto-foto atau dokumentasi lainnya, bisa juru kunci katanya. Penjaganya kami akan tanyakan juga, Bu. Oh, iya. Biar lebih datanya itu lebih valid. Kemudian untuk terakhir deskripsi manfaatnya. 1. Sarana santai untuk keluarga. Kan di sana salah satu tempat rekreasi juga, Bu. 2. Tempat santai atau jalan-jalan sore. Biasanya tuh di sana kalau waktu yang banyak orangnya itu sore, Bu.
selain hari libur juga sore hari biasa lah. Kemudian yang ketiga adalah taman bermain untuk anak. Biasanya tuh para ibu-ibu, orang tua mengajak anaknya ke sana ke taman karena di sekitar taman tuh ada taman bermain juga, Bu. Nah, itu dia. Makanya kami mengambil kegiatan observasi di sana sekaligus kami rekreasi juga. Bagus Tujuannya tuh. itu biar Iya. enak lah kami melakukan kegiatan. Nah, itu saja ke kelompok kami, kelompok 1 menyampaikan proyeknya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Masih Bu. Ya, Itu saja. silakan pada teman kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan. Ayo silakan. Saya stop share dulu, Bu. Jangan dulu kalau ada teman lain yang memberikan Oh tanggapan. iya benar. Atau mungkin Bu Rismi. Apri, Yana, Nana, Bu Nur. duluan dah, Bu. siapa? Apa Bu Rusmi dulu? Iya, Oh, Apri ya. Apri, silakan. Saya Apri dari kelompok 2 menanggapi kerangka teks dari kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh Madan. Itu menurut kami sudah sangat tepat, Bu. Mewakili dari klasifikasinya, bagian deskripsi bagiannya, dan deskripsi manfaatnya. Mungkin nanti juga saya perlu diajak juga ke Taman Sanggam, karena saya belum pernah ke Taman Sanggam, Madan Oh ya. iya. Oke. Tulakan kita hari Silakan Minggu. kita. Kami rencana hari Minggu ini. Oh, hari ini. Bu, Boleh ikut Madan ya, Apri ya, kalau mau ke sana ya Bisa. nanti. Kita oke. berselfie-selfie. Pokoknya atau di sana tuh sudah kami standby jam 8 harus ada di sana, teman-teman tuh. Terima Siap kasih lah, Madan lah. Apri. Tinggi Ya, yang sama-sama, sudah Ibu. memberikan tanggapan. Ada lagi teman dari kelompok lain. Silakan Nur, memberikan tanggapannya. terima kasih Bu. Menurut saya kerangka atau rancangan yang disusun oleh kelompok Pamadan ini sudah sangat bagus sekali, terstruktur dan memudahkan dalam kita menulis teks laporan hasil observasi berikutnya. Begitu Bu. Ya, terima kasih ya. Terima Sore. kasih kepada Apri, Yana, dan kepada Nur yang sudah memberikan tanggapan. Bagaimana Madan atas tanggapan teman-teman tadi? Terima kasih tanggapannya. Kalau masukan dan apresiasinya saya terima dengan baik, Bu. Ya, terima kasih ya. Bisa diakhiri bagi layarnya, Madan? Baik, Bu. Ya, itu tadi adalah penampilan dari teman-teman kalian yang sudah menampilkan tentang kerangka teks laporan hasil observasi, waktu pengamatannya, lokasinya, dan peralatan yang akan dibawa ketika melakukan observasi di tempat tersebut. Nah, Ibu ingin bagi layar lagi di sini. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari tadi sudah ini, selanjutnya ini ya, ini adalah langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menyusun laporan hasil observasi. Tentunya yang pertama menentukan tema dan tujuan, kedua menentukan tujuan observasi. Ini sudah dilakukan ya, kalian tadi ya, sudah menentukan temanya, sudah. Bu. Sudah. Kemudian selanjutnya kalian juga harus melakukan observasi. Jadi sudah ditentukan tempatnya, tujuannya apa, temanya apa, dan perlu kalian lakukan adalah melakukan pengamatan ke tempat tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan, kita perlu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi mulai dari menyusun kriterianya apa, dideskripsikan, dan dilaporkan. Kenapa harus seperti itu? Agar pengamatan atau laporan kalian susun itu ada arahnya, tidak melebar, ya. Jadi ada patokan-patokan khususnya. Kemudian kelima, yaitu kalian harus membatasi aspek yang harus dilaporkan. Yang keenam, mulai mendeskripsikan apa yang akan kalian tulis itu mulai dari isi dan aspek kebahasaannya. Nah, yang perlu diingat, kalian juga jangan lupa melampirkan atau menambahkan menggunakan kaidah kebahasaan di dalam teks itu.
Jadi tidak di dalam teks itu nanti teks kebahasaannya kelihatan dan penulisannya juga akan lebih baik dan benar. Nah, sudah paham anak-anak tentang bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi? Paham, Bu? Sudah, Ibu. Udah paham, Bu. Silakan kalian berdiskusi lagi dengan kelompok kalian untuk menyusun teks laporan hasil observasi secara utuh berdasarkan kerangka yang sudah kalian susun tadi. Ya, Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, mari Bu. kita bertepuk tangan sekali lagi karena kita sudah menyelesaikan teks laporan hasil observasi secara utuh ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah mengirim file teks laporan hasil observasi ke grup WhatsApp dan kemudian kalian mempresentasikan hasil tulisan tersebut. Silakan, kira-kira dari kelompok mana yang akan presentasi untuk menyampaikan hasil penulisan teks laporan hasil observasinya secara utuh? Saya, Bu. Ya, Nur, dari kelompok berapa, Nur? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Dipresentasikan. Ya, Ini dibaca saya izin atau share belum, Bu, ya? Saya izin share screen, Bu. Iya, Ibu tutup dulu ya bagi layarnya. Iya, Bu. Silakan. Nah, ini berdasarkan pengamatan kami sebelumnya, maka kami bersama kelompok membuat satu teks laporan observasi dengan judul Taman Sanggam Balangan. Saya bacakan ya, teman-teman. Taman Sanggam adalah salah satu taman dari sejumlah taman yang ada di wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Taman ini diresmikan oleh Bupati Balangan, Sepek Effendi, pada April 2008. Peresmian tersebut merupakan peningkatan pengerjaan taman. Begitu pula penataannya. Nama Taman Sanggam diambil dari julukan bumi Sanggam, yaitu Banua Sanggam. Sanggam adalah singkatan dari Sanggup Manggawi Gasan Masyarakat. Sebelumnya, taman ini telah ada ketika Kabupaten Balangan masih menyatu dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian, dikembangkan dan dikelola lebih intens saat terpisah. Taman Sanggam terletak di dekat Pasar Paringin, Kabupaten Balangan, dan Terminal Paringin. Karena letaknya yang strategis, pihak Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman kembali melakukan penataan agar terlihat indah. Sejumlah spot foto ditambahkan sehingga memperindah taman. Pengelolaan taman ini lebih mengarah pada estetika. Pemandangan Taman Sanggam saat malam juga memberikan daya tarik, terlebih lampu yang menyala menghiasi kawasan taman, terutama pada spot foto bertuliskan Taman Sanggam yang baru dibuat pada tahun 2019. Selain itu juga terpasang satu papan iklan berukuran 8 x 6 meter yang bertuliskan "Selamat datang di Kabupaten Balangan". Taman Sanggam juga menyediakan area bermain anak-anak di sebelah utara taman. Anak-anak juga sepuasnya bermain. Anak-anak bisa sepuasnya bermain di tempat itu dengan bermacam-macam wahana permainan yang telah disediakan. Wahana permainan yang sudah disiapkan diantaranya ayunan, jungkit-jungkit, prosotan, panjat tebing mini, dan tempat melatih ketangkasan anak. Berbagai sarana yang ada di Taman Sanggam dapat kita manfaatkan sebagai sarana santai untuk keluarga. Selain itu, sangat direkomendasikan sebagai tempat santai sore atau jalan-jalan sore dengan orang yang kita sayangi.
spot-spot foto yang instagramable juga merupakan daya tarik tersendiri untuk menambah koleksi foto-foto di tempat menarik. Anak-anak juga bisa memanfaatkan taman bermain anak yang sudah disediakan. Demikian tadi adalah laporan hasil observasi kami. Silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan berdasarkan hasil laporan observasi yang telah kami buat. Terima kasih. Ayo, silakan. Kelompok lain memberikan tanggapan. Oh ya, Nana silakan. Dibuka mikrofonnya, Nana. Ya. Ya, nama saya Rohelna, saya dari kelompok 3. Tadi saya melihat dari hasil teks laporan hasil observasi yang disampaikan oleh Rusmiati. Di situ saya ingin memberikan sedikit koreksi, Bu, yaitu koreksi terhadap hasil penulisan. Saya menemukan ada kata Taman Sanggan dan Banua Sanggam yang seharusnya diawali dengan huruf kapital, Bu, karena merupakan nama tempat. Oh iya. Jadi itu ya, Nur. Ada tanggapan dari Nana bahwa penulisan Taman Sanggam dan Bumi Sanggam ya, itu yang tidak ditulis dengan diawali huruf kapital. Ya. Iya, terima kasih Nana. Ya, ada lagi silakan yang lainnya memberikan. Ada, Bu. Oh, silakan Yana. Nah, itu ada, Bu, yang bertuliskan singkat N. Nah, itu mungkin kekurangan huruf A-nya, Bu. Iya, Oh, Tipo, silakan, Bu. Bu. Ketinggalan saya. Sanggam adalah singkat N. Dari sanggup menggawi gesan Paragraf masyarakat. 2, Nur. Paragraf 2. Terus tambahan sedikit lagi, Bu, nih. Ya. Untuk kelompok Bu Nur Rusmiati terkait dengan penataannya ini harusnya rata kiri rata kanan nih, Bu. Punya pian berbelok-belok ini, Bu, di sebelah, Bu. Nur, Iya, perhatikan ya. Nah, iya. Rata kiri, rata Nah, kanan. Biar lebih rapi. nah, lebih bagus itu, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Selanjutnya Yana. silakan. Saya, Bu. Iya, Apri silakan. Saya Apri dari kelompok 2. Saya mau memberikan masukan kalau penulisan bahasa daerah seperti sanggum, menggawi, gasan masyarakat yang merupakan bahasa daerah itu sebaiknya ditulis dengan huruf miring. Oh, itu Nur. Jadi penggunaan bahasa daerah ya, Apri ya. Iya, Bu. Iya, penggunaan bahasa daerah ditulis dengan huruf miring, sama seperti penggunaan bahasa asing, bahasa ilmiah, itu seperti kita pelajari kemarin ya, Nur ya. Inggih, Bu. Ya, selanjutnya satu lagi saya persilakan. Bu. Oh, silakan Madan. Oh, Rusmi, itu ada di paragraf ketiga, no, Rusmi. Iya, paragraf Tuh. 3. Izin memberikan koreksi itu Taman Sanggam terletak di dekat Pasar Paringin kan? Nah, di dekat tuh. Nah, ya kan. Nah, itu pasti sudah tahu. Iya, benar sekali. Diberi spasi atau diberi jarak. Ya, itu aja, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ramadan. Atas tanggapan teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Tanggapannya sangat membantu sekali dalam perbaikan teks laporan hasil observasi yang kami buat. Terima kasih. Iya, Sama tadi ya. harus niati. Jadi tambahan sedikit dari Ibu ya, Nur, kalau menulis teks laporan hasil observasi, silakan nanti diberi fotonya tuh di bawah Taman Sanggam tuh diberi foto tapannya atau diberi foto apa biar lebih menarik lagi ya tambahan dari Ibu ya. Silakan Iya, Bu. diterapkan Siap, nanti ya. Bu. Nanti saya tambahkan dengan foto-foto, Bu. Iya, itu saja. Bisa ditutup bagi layarnya, Nur. Terima kasih, Ibu dan teman-teman. Saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu bagi layar lagi. Menarik sekali ya anak-anak tadi apa yang Nur sampaikan dari kelompoknya ya.
Jadi di Nur dan kelompoknya sudah membuat teks laporan hasil observasi tentang Taman Sanggam. Untuk selanjutnya, coba sekarang kalian, karena kita proyeknya sudah selesai, semua kelompok sudah presentasi ya. Coba sekarang kalian ungkapkan kira-kira kendala apa ketika kalian di dalam pengerjaan tugas proyek itu mengalami kendala apa saja, dan pengalaman serta perasaan kalian ketika mengerjakan proyek itu apa sih yang kalian rasakan. Coba kalian ungkapkan di sini. Silakan pada anak-anak. Ibu persilakan 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nana, Bu. Ya, silakan, Nana. Kendala yang saya alami selama melakukan tugas proyek yaitu kesulitan dalam menyusun kalimat, Bu, dan kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Oh iya, jadi Nana mengalami kendala di dalam menyusun kalimat atau kata-katanya ya dalam kaidah kebahasaan. Nah, berarti kalau kendala yang dialami Nana ini berarti Nana harus lebih sering berlatih lagi dalam menulis ya, Nana ya. Harus lebih sering berlatih lagi dan harus lebih memahami di dalam penyusunan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa. Dan selanjutnya Ibu persilakan lagi untuk anak yang kedua menyampaikan. Saya, Bu. Ya, silakan, Madan. Saya ingin menyampaikan perasaan saat mengerjakan tugas proyek, Bu. Oh iya, silakan. Nah, jadi perasaan saya untuk kendala tidak ada, Bu, untuk Ya. kegiatan proyeknya, tapi perasaan saya itu saya senang sekali. Saya bisa jalan-jalan mengunjungi tempat itu sambil foto-foto, Bu, sekaligus rekreasi. Oh, iya. Pekerjaan selesai, rekreasi juga selesai. Bagus sekali ya Ramadan ya. Jadi istilahnya menurut Ramadan ini bisa dalam seperti peribahasa sambil menyelam minum air. Jadi belajar dan juga sambil berrekreasi atau bertamasya di situ ya. Oke, Ya, satu lagi silakan memberikan tanggapan masukannya. Oh iya, Saya, Bu. Yana, silakan Yana. Nah, ini Bu terkait pengalaman saat kami mengerjakan tugasnya, Bu, mengerjakan tugas proyek ini, Bu. Ya. Kemarin waktu kami ke sana itu, Bu, sekitar setengah jam itu, Bu. Enggak lama kemudian hujan, Bu, sing derasan. Nah, artinya kami terkendala di situ, Bu. Nggak bisa deh kami melakukan observasi lagi, dan akhirnya ya mau nggak mau aja kami mencari penaduhan. Nah, berarti itu kira-kira Terima kasih. Kira-kira itu ketika pengamatan itu kan hujan, berarti nanti menyusul lagi ya selanjutnya ya untuk Iya, berteduh dulu ini, Bu. Cari penaduhan, berteduh. Luar biasa ya pengalaman Yana ya. Jadi mulai Iya, ini, Bu, aduh. di situ ya. Tapi senang kan Yana ya di situ ya. Oh, senang, Bu. Bisa foto-foto, bisa belanja, dan banyak juga orang, Bu, di situ. Mantap, Bu. Yana senang mencari penaduhan, Bu. Oh iya. Bagus sekali, bagus. Nah, luar biasa sekali ya kalian hari ini ya. Ibu sangat senang sekali dengan apa yang sudah kalian lakukan dalam tugas proyek ini. Jadi yang namanya tugas proyek itu memang perlu langkah-langkah, dan kita juga perlu sebuah tata cara khusus untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Tentunya kalian harus senang ya, tetapi ya di sini ya, meskipun agak rumit tugasnya ya, senang ya, alhamdulillah. Kami senang, Bu, senang belajar dan Bu, bisa senang jalan-jalan, diajarkan. Bu. Iya, betul. Jadi kalian tuh belajarnya nggak harus di kelas kan ya, berarti bisa di luar ruangan, bisa di tempat-tempat yang kalian senangi, itu namanya juga belajar. Ya, terima kasih ya anak-anak ya atas presentasinya yang sudah kalian sampaikan pada hari ini. Luar biasa sekali dari apa yang kalian sampaikan. Ibu. Iya, sekarang waktunya kesimpulan. Kira-kira anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan? Silakan kepada Saya, Bu. Oh iya, silakan Nur memberikan kesimpulannya. Iya, Bu. Dengan belajar laporan hasil observasi ini, menurut saya
kegiatan menulis jadi sangat menyenangkan, Bu, karena dengan demikian kita sambil bisa berkunjung, Bu, ke tempat-tempat yang kita jadikan objek untuk menjadi laporan hasil observasi tersebut. Begitu, Bu. Iya, terima kasih ya Nur. Satu lagi, Ibu persilakan Bu. untuk menyampaikan. Iya, silakan Apri. Menurut saya, menulis teks laporan observasi itu lebih berkesan jika mengunjungi tempat observasi secara langsung, Bu. Karena bisa secara langsung mengamati objek yang kita observasi. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Ya, tepuk tangan ya. Terima kasih ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak hanya berkutat di dalam kelas, jadi kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Tentunya dalam penyusunan teks laporan hasil observasi ini bisa dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Itu saja. Nah, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang baru tentang teks eksposisi ya anak-anak ya. Jadi silakan pelajari dulu pengertian atau hal-hal yang berhubungan dengan teks eksposisi itu apa. Silakan kalian mencari di internet ya. Silakan mencari di internet pengertian eksposisi, ciri-ciri dan strukturnya silakan dicari. Nah, sebelum kita berdoa, jangan lupa kalian juga nanti mengisi instrumen evaluasi ya yang sudah Ibu bagikan juga di classroom. Silakan diisi ya anak-anak ya. Baik, Bu. Evaluasi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ditutup silakan kepada Madam untuk memimpin berdoa dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Pada teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dan semangatnya hari ini yang luar biasa. Ibu akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi. Ya, sama-sama.